Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Iqbal Makbul. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mikroskop. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya, like videonya, dan share sebanyak-banyaknya. Adik-adik, ada yang tahu nama dari makhluk ini? Ini adalah tungau wajah, atau nama ilmiahnya adalah Demodex folliculorum, yang hidup di wajah kita, lebih tepatnya di pori-pori kita. Kakinya ada 8 dan sering keluar ketika kita tidur. Jika kita lihat secara langsung, maka bentuknya tidak akan seperti itu ya adik-adik. Bentuk tubuh tungau wajah hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, dengan pembesaran lebih dari 500 kali lipat. By the way, pada video kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat untuk mengamati benda-benda yang kecil yang tidak terlihat oleh mata secara langsung. Mikroskop ternyata sudah mulai digunakan sejak dari 400 tahun yang lalu. Tepatnya pada kisaran tahun 1590, seorang yang bekerja untuk membuat dan memperbaiki kacamata membuat mikroskop untuk pertama kalinya. Dia dibantu oleh asistennya bernama Hans Janssen. Kedua orang ini berhasil membuat mikroskop yang bisa memperbesar objek hingga 150 kali. Temuan dari kedua orang tersebut membuat ilmuwan terkenal, Galileo Galilei, turut andil membuat mikroskop. Hingga pada tahun 1609 dia mampu menyelesaikan mikroskopnya dan mengklaim dirinya lah penemu dari mikroskop. Mikroskop miliknya ini diberi nama mikroskop Galileo. Kemudian ada seorang bernama Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda. Sebenarnya dia adalah seorang wine tester atau seorang penilai cita rasa wine. Namun ketertarikannya dalam mengamati serat-serat kain alas botol wine membuat terus mengembangkan mikroskop, sehingga dia berhasil membuat mikroskop dengan perbesaran hingga 300 kali. Leeuwenhoek juga mengamati dan melakukan riset lainnya di dalam labnya sendiri. Dia mulai mempelajari bagaimana cara menggunakan mikroskop lab miliknya tersebut dengan meneliti beberapa objek, seperti air sungai, air hujan, ludah, hingga feses. Pengamatannya tersebut dicatat dan dia mengirim surat ke British Royal Society. Salah satu surat pada 7 September 1674 mengatakan bahwa ada hewan terkecil yang sekarang dikenal sebagai protozoa. Dari penelitian inilah kemudian berkembang ilmu mikrobiologi. Jenis-jenis mikroskop. Mikroskop berdasarkan sumber cahayanya. Yang pertama, mikroskop cahaya atau optical mikroskop. Mikroskop cahaya bisa berasal dari matahari langsung atau lampu. Mikroskop menggunakan lampu lebih disukai karena kualitas yang lebih baik. Bahkan beberapa pabrikan sudah mengembangkan lampu sendiri untuk menghasilkan gambar yang lebih baik, seperti Neo LED pada brand Euramax. Yang kedua, mikroskop elektron. Mikroskop elektron menggunakan elektrostatis dan elektromagnetik sebagai sumber cahaya, serta menggunakan medan listrik dan medan magnet yang berperan sebagai lensa dan cerminnya. Dengan menggunakan elektrostatis dan medan listrik ini, mikroskop elektron dapat melakukan pembesaran objek sampai dengan 2 juta kali. Mikroskop ini hanya digunakan di kalangan ilmuwan tertentu dan aplikasi tertentu. Selanjutnya, bagian-bagian mikroskop. Masing-masing bagian pada mikroskop tentu memiliki fungsinya. Apa saja fungsi bagian pada mikroskop tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah lensa okuler. Merupakan lensa yang terletak pada bagian atas mikroskop. Biasanya, lensa okuler merupakan lensa yang paling dekat dengan mata observer atau pengamat. Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Yang kedua, lensa objektif mikroskop. Merupakan lensa yang terletak dekat dengan objek atau sampel yang akan diamati. Lensa objektif ini membentuk bayangan nyata dari suatu objek.
Letak lensa objektif biasanya terpasang pada revolver dengan jumlah 3 atau 4 buah, tergantung jenis mikroskopnya. Yang ketiga adalah diafragma, merupakan salah satu komponen di mikroskop yang terletak pada bagian bawah meja preparat. Fungsinya adalah menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. Yang keempat adalah meja preparat, merupakan bidang kecil pada mikroskop yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan diamati. Biasanya, pada meja preparat terdapat capit atau klip yang digunakan untuk memegang sampel agar tidak mudah bergeser. Yang kelima, kaki penyangga, merupakan fitur tambahan pada mikroskop. Fitur ini biasanya tidak selalu tersedia pada mikroskop jadul. Fungsi dari kaki penyangga ini ialah untuk menyangga mikroskop jika diletakkan pada bidang yang tidak datar. Cara menggunakan fitur ini ialah dengan memutarnya hingga mikroskop mendapatkan posisi yang datar dan stabil. Yang keenam, lengan mikroskop, merupakan salah satu bagian penting dari sebuah mikroskop. Fungsi lengan mikroskop ini ialah sebagai rangka atau frame mikroskop itu sendiri. Lengan mikroskop juga memudahkan penggunaan untuk memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa harus memegang lensa secara langsung. Skala preparat, merupakan fitur tambahan pada meja preparat. Fungsi ini sebetulnya tidak selalu tersedia pada setiap mikroskop dan bersifat opsional. Pada kenyataannya, skala preparat ini digunakan untuk memudahkan penempatan sampel sebelum diamati. Nah, itu dia adik-adik pembahasan tentang mikroskop. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like and subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.